Halo guys, selamat datang di Dungeon Break. Break sejenak, longgarkan sabuk, copot celana. Saatnya kita menikmati cerita manhwa. Gas. Setelah Bijir menghajar orang-orang dari 7 klan lokal, saat ini Bijir membawa mereka ke dalam sel tahanan kota Underdog. Apa yang dilakukan Bijir pada mereka? Tentu saja mereka tidak menerimanya. Mereka juga mengancam Bijir. Setelah orang tua mereka mengetahui ini dan mereka keluar dari sel, mereka akan segera menghabisi Bijir. Jiwa sangat panik. Menurutnya, perbuatan Bijir kepada mereka itu sudah keterlaluan. Jiwa khawatir hal seperti ini akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Namun, Bijir berkata pada Jiwa bahwa tidak perlu khawatir akan hal tersebut karena pemimpin kota Madya seperti mereka seharusnya mencegah korupsi di daerah pedesaan dan meningkatkan kehidupan di dalam wilayah. Tetapi mereka sudah terlalu tercemar dan bahkan mereka sekarang sedang menargetkan kekuasaan dari klan Baskerville. Hal itu juga bisa dilihat dari seberapa agresifnya penampilan mereka, dan itulah bukti bahwa mereka belum merasa jera. Pada saat matahari terbenam, Bijir berkata bahwa dia akan mengeksekusi mereka semua. Jiwa langsung menanyakan apakah Bijir yakin akan hal itu. Bijir berkata, tentu saja. Bijir juga berniat akan menyapu bersih semua orang yang berhubungan dengan mereka di saat Bijir mengeksekusi mereka. Mendengar akan dijatuhi hukuman eksekusi, mereka langsung panik. Mereka memohon untuk diampuni dan meminta maaf atas sikap mereka terhadap Bijir. Jiwa khawatir apa klan mereka hanya menyimak apa yang akan terjadi setelah Bijir mengeksekusi mereka, karena klan mereka pengecut dan licik. Mereka juga tidak akan pernah mendukung bisnis apapun yang Bijir punya, dan mereka akan membalas dendam dengan berbagai cara. Menurut Bijir, tidak perlu khawatir mengenai hal itu. Bahkan klan mereka tidak akan mengeluh karena orang-orang ini semuanya terhubung dengan organisasi kriminal di kota Underdog. Tapi Jiwa menanyakan apakah Tuan Bijir mempunyai bukti kejahatan mereka. Bijir pun punya cara tersendiri untuk mengatasi hal tersebut. Bijir saat itu memberitahu pada mereka tuduhan yang telah mereka lakukan, seperti menculik dan menjual wanita secara ilegal. Mereka juga menyuap, mengancam, dan memeras. Bahkan mereka menyerang dan menghabisi para pejabat. Setelah Bijir mengatakan tuduhan mereka masih tidak mengakuinya. Mereka bilang akan menerima hukuman apapun jika Bijir bisa menunjukkan buktinya. Kau bicara seolah-olah kau bersalah atas tindak kejahatan yang telah kau lakukan, tapi tidak ada buktinya, begitu kan? Mendengar ucapan Bijir, si pirang itu langsung terdiam. Bijir mengerti mereka ini tidak ingin menjatuhkan reputasi klan mereka, bahkan meski dia harus dieksekusi. Saat itu seseorang yang Bijir minta sebelumnya telah datang. Dia juga sudah membawa peralatan-peralatan untuk memulai pekerjaannya, dan pekerjaan orang ini adalah spesialis dalam menyiksa orang. Bijir memujinya karena datang dalam waktu yang tepat. Orang itu pun langsung mengeluarkan semua alat-alat penyiksa. Saat itu Bijir juga memberikan alat tambahan untuk menyiksa. Melihat benda itu, orang itu langsung kagum. Dia yang sudah menyiksa orang selama 30 tahun belum pernah melihat alat sekeren itu. Bijir berkata, benda ini sudah biasa dijumpai di klan Baskerville. Apa kau mau aku mengajarimu beberapa trik baru? Saya harus menolaknya, Tuan. Bahkan saya mungkin akan membuang makanan saya kalau melihat alat itu digunakan. Melihat semua alat-alat penyiksa itu, Bijir merasa nostalgia
mengingat saat dia sebelum regresi. Bahkan dengan benda-benda ini, Demon pun membagikan semua rahasia militer mereka, dan teknik menyiksa berkembang secara bertahap ketika berurusan dengan demon. Dan sekarang Bijir menanyakan keputusan mereka, apakah masih bungkam dan tak mau bicara mengenai kejahatan mereka, karena Bijir juga akan ikut untuk menyiksa mereka. Aku mau menikmati waktuku ini untuk menghidupkan kembali kenangan nostalgia. Rumor itu menyebar dengan cepat mengenai 7 sampah yang hidup dengan mewah dan kejahatan yang telah tertangkap, dan hanya hal itu yang dapat dibicarakan oleh warga kota Underdog. Para warga juga membicarakan 7 orang yang telah tertangkap tersebut. Mereka itu yang memperlakukan orang desa seperti serangga. Menurut warga, mereka tidak akan dibebaskan semudah itu jika melihat kepribadian wakil konsul yang baru ini. Tapi warga yang lain juga berpendapat bahwa mereka itu adalah anak dari klan lokal. Mereka pasti akan dibebaskan setelah menerima beberapa penghinaan. Menurut warga, jika dilihat dari kejahatan mereka, mereka akan menerima hukuman eksekusi. Tapi mana mungkin wakil konsul baru itu akan mengeksekusi anak dari klan lokal. Namun salah satu warga menegaskan bahwa wakil konsul yang baru ini sangat menjunjung tinggi hukum di kota Underdog. Tapi teman di sebelahnya juga berkata, resiko menghabisi mereka pasti akan besar. Dia tidak yakin wakil konsul akan mengeksekusi mereka. Semua warga sedang berdebat. Ini merupakan permainan kekuasaan di antara politisi baru dan klan-klan lokal. Hal ini juga dapat berakhir dengan cepat apabila klan-klan lokal bersedia sedikit membungkukkan dirinya pada Bijir. Saat ini, sesuai dengan prediksi warga, 7 klan mengirimkan tanda kecil permintaan maaf terhadap wakil konsul yang baru, dan sekarang pusat kekuasaan lokal memutuskan untuk menyerah. Sampah yang telah Bijir penjarakan juga diminta untuk dibebaskan. Mereka hanya akan menerima sedikit amarah dari ayah mereka yang merupakan para kepala klan lokal, dan setidaknya itulah yang akan semua orang pikirkan. Hal yang akan terjadi bahwa mereka akan diampuni dan dibebaskan. Namun Bijir tetap menegakkan hukum yang telah dibuat, sampai pada akhirnya 7 kepala dipajang di tengah alun-alun kota. 7 kepala yang diawetkan itu dihiasi dengan ekspresi yang masam, seolah-olah mereka merasakan sakit yang mendalam hingga pada momen kematian mereka. Pemberitahuan yang tergantung di atas kepala-kepala itu menjelaskan kejahatan apa yang dituduhkan kepada mereka atas eksekusi itu. Para warga juga tidak menyangka wakil konsul yang baru ini menegakkan hukum di kota Underdog sampai sejauh itu. Menurut Bijir, para warga seharusnya tidak terkejut karena memang seperti inilah hukum. Tapi fakta bahwa para kriminal yang dihukum merupakan bangsawan lokal yang terkenal akan membawa perubahan. Hal seperti ini akan menimbulkan perang, dan kota Underdog akan mengalami hujan darah. Saat itu, Bijir meminta manajer Jihua untuk mempersiapkan diri, karena Bijir akan memulai operasi berikutnya. Jihua pun sedikit kaget, tugas apa yang akan diberikan Tuan Bijir kepadanya. Ternyata tugas yang diberikan pada Jihua adalah untuk menyamar sebagai orang yang sedang menjual budak, dan saat ini Bijir berperan sebagai budaknya. Jihua juga masih terlihat ragu apakah ini ide yang bagus. Wakil konsul menyamar sebagai budak yang akan dijual ke pelelangan, dan di sini adalah tempat bisnis pelelangan budak ilegal. Di sana juga terlihat para bangsawan yang membawa beberapa budak mereka. Jihua tidak menyangka dia bisa merencanakan hal seperti ini.
sang wakil konsul menjual dirinya sendiri sebagai budak.